Alhamdulillah nih kita mau Jumatan, walaupun handphone masih suka ngetik sendiri. Ditemani dakwah kita hari ini di Masjid Jami Baitul Aziz Perumahan Mutiara Cimanggis, diantar oleh Mas Baron nih. Udah siap Mas Baron sama Ci Agustri. Kita habis begadang nih bikin banner dimsum 2 tempat, Gas Alam sama Pondok Duta. Ba'da khotib Jumat baru kita akan silaturahim ke beberapa tempat dimsum di Pondok Duta. Bismillah, berkah lancar. Alhamdulillah, ternyata perjalanannya jauh juga nih pakai motor, setengah jam lebih, karena kita juga belum tahu tempatnya. Pakai Google Map, waduh, masuk ke kayaknya ngelewatin kantornya Ustadz Haji Agus Alian di Tawa Tapos Ci Agustri. Kita pakai tongkat, di belakang ada Mas Baron menemani. Kita sudah Madrasah Darussalam Cilangkap. Kita sudah tinggal sekitar 2 menit lagi sampai masjidnya di Perumahan Mutiara Cimanggis. Waduh, ini mah lewat kuburan, lewat hutan. Kita pos kirain Mutiara Cimanggis. Oh, ini Pesona Laguna 1. Ini Ustadz Yudi Marando. Wah, Ustadz Yudi Marando dekat masjid antum berarti anak. Dekat Masjid Darul Faizin rumahnya Ustadz Yudi Marando. Bisa nih makan siang di rumah Ustadz Yudi Marando. Waduh, ternyata dekat sekali. Berarti dekat juga sama rumahnya Kang Purwadi. Kang Purwadi lagi di Cirebon. Setelah 200 meter, belok kiri. Nah, belok kiri 200 meter. Nah, ini Mutiara. Tapi setelah Mutiara Cimanggis ini nih. Oh iya, coba tanya masjidnya. Mutiara Cimanggis lah. Dari Darul Faizin dekat banget. Belok kanan menuju Jalan Boulevard, lalu putar balik. Masjid Baitul Aziz mana Pak ya? Masjid Baitul Aziz. Itu gang kedua ke kanan tuh Pak tuh. Hah? Ini gang 1 nih. Hah? Kedua ke kanan terus aja ketemu. Oh, makasih ya Pak. Ya. Makasih Pak. Yang kedua ke kanan ya. Ya, makasih Pak. Ternyata dekat Masjid Darul Faizin. Masya Allah. Kita bolak-balik 30 menit lebih. Ternyata dekat Masjid Darul Faizin. Kita juga punya jalan. Bergabung ke Jalan Cilangkap, lalu belok kanan ke Jalan Boulevard. Oh, dia lagi. Belok kiri menuju Jalan Mutiara 4, lalu belok kiri ke Jalan Mutiara 4. Baitul Aziz. Ah, iya benar masjidnya. Alhamdulillah sampai. Putar balik, lalu belok kanan ke Jalan Boulevard. Nah, itu masuk aja. Nah, ini masjidnya. Masuk motor. Ya, alhamdulillah. Sampai. Kalau dipanggil bang. Alhamdulillah sudah sampai Masjid Baitul Aziz. Ini saudara kita ada di Masjid Zikir. Alhamdulillah ketemu juga. Antar pengurus ketemu juga. Masya Allah. Tadi mau ngopi dulu kita. Berangkat setengah 11 kan. Ngopi dulu kita di warung. Saya naruh jaket dulu, kopi dulu. Kopi dulu. Ini naruh kopi dulu.
Nih, gara-gara anin rusak HP papa. Alhamdulillah sama Ci Agustri kita bakda ngisi khotib Jumat sama Ustadz Dendi Irfan sama Mas Baron nih. Alhamdulillah owner dimsum sama owner pangkas nih. Kita mau pamitan karena ada agenda lagi, kita mau ke Pondok Duta mau ngecek usaha dimsumnya Mas Baron nih. Ya bismillah. Ini habis dicukur habis sama Bang Agus jenggot ini. Tanpa bilang-bilang lagi nyukur rambut langsung motong jenggot. Aduh. Kirain saya nggak dapat kajian lagi setelah nyukur jenggot. Alhamdulillah masih dapat kajian besok malam di Masjid Al Hidayah Ciherang malam Minggu. Buat teman-teman yang senggang mangga ke Masjid Al Hidayah Ciherang pimpinan Ki Haji Ujang Sofyan. Kita ngisi kajian menyambut Muharram di malam Ahad besok malam Ba'da Isya bersama Ci Agustri insyaallah. Minggu subuhnya kita berangkat ke Purwakarta, Pondok Pesantren Insan Kamil Payatiman, wisuda anak-anak kita di pesantren sekaligus menyambut Muharram. Bismillah lancar. Saat ini ya syukron ya. Ketemu lagi, mampir-mampir antum ke tempat kita ya, ke gubuk kita. Bismillah. Syukron. Bismillah. Alhamdulillah nih sebelum sampai rumah mampir ke si Teteh dulu nih, saudara kita nengokin nih. Usahanya di samping Women Unity ya, apa Unity? Apa namanya Pak? Apa? Enggak, terkenalnya apa? Bukan. Terkenalnya apa nih sampingnya? PKPU. PKPU nih sama Ci Agus nih. Kita ngebungkus dulu jengkol sama kentang, sayang itunya nggak ada kerangnya sama Mas Baron. Nah ini kalau mau makan siang di sini nih, lauknya enak-enak seger-seger. Warteg seger sini nih, samping Masjid Jenderal Husaini, samping PKPU. Alhamdulillah setelah kita kelalang keliling silaturahim dalam dakwah bersama Mas Baron dan Ci Agus. Ini alhamdulillah nih Mas Bambang. Ini walaupun tinggal kuah doang nih, sop kedongdongnya. Mas Bambang dimasukin freezer, tinggal ini doang nih, nggak ada dagingnya. Tapi kata Mas Baron enak ya, enak banget. Enak banget. Kuah yang udah di freezerin dijadiin es batu, dipanasin lagi, enak banget. Nah ini dari Mas Tio nih, baru dikeluarin nih, alhamdulillah nih apa namanya daging apa lada hitam, enak bagus. Daging lada hitam empuk kan ya, enak banget, bagus, siap-siap tisu nih. Karena banjir keringat bentar lagi. Ini jengkol dari si Teteh tadi yang kita mampir sama orek, jengkol rendang, alhamdulillah berkah-berkah. Kita porsi mah gak usah banyak-banyak, yang penting berkah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Aziz untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jumat 12 Juni 2026 bertepatan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijriah. Ia bertindak sebagai imam dan khatib
ialah Ustadz Ade Permana. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah pimpinan Majelis Zikir dan Ilmu Hikmah Hudurul Qawmi dan Ketua Bidang Dakwah Forum Ulama Kota Depok. Kemudian yang bertindak sebagai muazin ialah Bapak Nemi. Laporan kas DKM Baitul Aziz saldo tanggal 5 Juni 2026 sebesar 7.764.914 rupiah. Pengeluaran dari tanggal 1 hingga tanggal 5 sebesar 1.238.789 rupiah, sehingga saldo yang tercatat pada hari ini sebesar 6.526.125 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jemaah yang telah menginfakkan hartanya untuk kelangsungan aktivitas di Masjid Baitul Aziz. Semoga Allah membalas dengan lipat pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ada undangan dari Forum Ulama Subuh Gabungan Kelurahan Cilangkap, yaitu agenda Subuh Gabungan pada hari Ahad 14 Juni di Masjid An-Nur, Perumahan Banjaran Residen, dengan pembicara Kiai Haji Muhammad Salim Firdaus, Ustadz Muhammad Zain, Ustadz Adi Ahmad Nuzain, dan Kiai Haji Abdullah Latif. Jadi jika ada jemaah yang ada keluangan waktu, dipersilakan hadir di Masjid An-Nur, Perumahan Banjaran Residen, 14 Juni 2026. Kemudian waktu sholat Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11:55. Karena itu kami ingatkan para jemaah yang masih ada di rumah untuk segera melangkahkan kakinya ke Masjid Baitul Aziz karena waktu sholat Jumat akan segera tiba. Kemudian mari sama-sama kita kirimkan para salat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina yang hingga hari ini masih berjuang melawan kezaliman dari Yahudi laknatullah alaihim. Al-Fatihah. Amin amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Baitul Aziz yang dirahmati Allah.
Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Zulhijjah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan sehat wal afiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, anak istri cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha setiap harinya mengevaluasi diri, sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sudah sekuat apa kita meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita mencapai titik muttaqin, orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang singkat kali ini, izinkan khatib untuk sama-sama kita merenung perjalanan kita dari bulan Rajab sampai dengan masuk ke bulan Zulhijjah. Bahkan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, yaitu Muharram. Maka khatib menyusun ada 5 level manusia. Kalau kita ingin menjadi manusia yang sempurna, manusia yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita evaluasi diri. Apakah kita sudah melaluinya dari bulan Rajab sampai dengan bulan Zulhijjah? Hadirin yang dirahmati Allah, level manusia pertama adalah muslim. Jadi seorang manusia kalau dia merasa dirinya muslim, maka dia tidak boleh dulu berbangga hati, karena ini level manusia yang paling dasar. Setiap kita lahir ke dunia, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan oleh ibunya semua bersih. Semua bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka nanti orang tuanya, lingkungannya yang akan mencetak dia jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau mungkin akan menjadi Islam. Maka otomatis yang hadir di masjid ini sudah Islam. Ada yang mungkin Islam dari lahir, atau ada yang Allah berikan hidayah menjadi mu'allaf. Maka level manusia pertama adalah muslim. Maka muslim ini diidentikan dengan bulan Rajab. Ketika bulan Rajab, pada tanggal 27 Rajab, kita memperingati atau mengingat peristiwa besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu Isra dan Mi'raj. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit pertama sampai langit ke-7, lalu sampai Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, lalu mendapatkan perintah sholat. Maka standar level manusia pertama muslim adalah sholat. Kalau kita mau diaku oleh Allah sebagai muslim, maka syaratnya sholat. Rajab ini mengingatkan kemarin tentang perjalanan Rasul ketika mendapatkan perintah sholat. Dan apakah di usia kita sampai dengan saat ini sholat kita sudah diterima oleh Allah apa belum? Jangan sampai ada seorang polisi yang datang berobat konsultasi ke majelis zikir kami. Dia bertanya, Ustaz, saya bertahun-tahun bergelimangan dosa, Ustaz. Tidak perlu saya ceritakan dosa saya begitu besar. Dia menangis. Saya ingin, Ustaz, saya ingin tobat. Bagaimana caranya?
Saya ingin meninggalkan maksiat saya. Saya tidak mau berzina, saya tidak mau berjudi, saya tidak mau membunuh orang. Lalu saya bilang, tolong perbaiki sholat. Karena sholat ketika kita perbaiki, Allah akan memperbaiki hidup dan kehidupan kita. As-salatu imadul bilad. Idza saluhat, saluhatil bilad. Wa idza fasadat, fasadatul bilad. Maka sholat itu tiangnya agama. Ketika sholatnya baik, maka agama kita pun baik. Sholat adalah tiangnya negara. Maka ketika sholat kita baik, negara di hati kita minimal baik. Ketika buruk, maka buruk semua kelakuan kita. Maka dijaga tuh sholatnya, Pak. Sholat 5 waktu si polisi ini, si brimob ini. Sampai berbulan-bulan sholat tepat waktu. Ketika saya mengisi kajian rutin di Masjid Agung Brimob Kelapa II, kajian bimroh pasukan, dia ada paling depan. Dia sholat tepat waktu di depan paling depan safnya. Setelah berapa bulan dia datang lagi ke rumah kami. Ustaz, saya sudah jalanin sholat Ustaz. Tenang saya, alhamdulillah. Tapi Ustaz, maksiat saya masih berat untuk saya tinggalkan Ustaz. Padahal saya sudah sholat. Kan Ustaz bilang katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Itu Allah yang berkata. Enggak akan bohong Allah. Walaupun Rasulullah yang menyampaikan. Karena dalam Al-Quran wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Al-Quran itu wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Maka tidak akan ada salahnya Quran. Kenapa Ustaz? Saya sholat tapi maksiat jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan, kan gitu. Kita sholat, rajin sholat. Tapi berat untuk meninggalkan maksiat. Karena ayatnya diputus. Ayatnya tidak, ujungnya tidak dibaca dan dipahami. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada ujungnya. Wala zikrullahi akbar. Dan zikir, ingat kepada Allah, itu yang paling besar. Maka dalam Al-Quran perintah sholat itu bukan if'ali sholat, tapi aqimis sholat. Aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Apa bedanya Ustaz? If'ali dengan aqimi. Kalau if'ali sekedar mengerjakan. Masuk waktu azan kita sholat, takbir sampai salam, selesai sholat, urusan sholat udah nggak ada lagi sama kita, udah selesai. Ba'da Jumatan nih, setelah salam selesai, udah nggak ada urusan kita dengan sholat kita. Tapi kalau mendirikan sholat, aqimis sholat, maka ketika kita sholat, kita merenungi makna sholat kita. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita membesarkan Allah. Dan setelah salam, kita besarkan Allah di luar sholat. Itulah aqimis sholat. Di dalam sholat kita sujud, berarti kita tawadhu. Kepala kita yang sangat kita hormati sujud sejajar dengan telapak kaki kita. Maka di luar sholat kita amalkan aqimis sholat kita. Kita praktekkan, oh kita jenderal. Ketika kita di luar sholat kita jenderal, tapi kita pun harus tawadu. Tidak boleh sombong dengan pangkat jabatan. Tidak boleh angkuh dengan harta kekayaan. Tidak boleh merasa bangga diri dengan keilmuan yang kita punya. Maka insya Allah ketika kita melakukan sholat lalu mengamalkan amalan sholat di luar sholat, maka wala dzikrullahi akbar. Berarti kita ingat kepada Allah. Kalau kita selalu ingat kepada Allah di luar sholat dan di dalam sholat, maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka pelajari sholat kita. Jangan sampai seperti di surat Al-Anfal Allah menyindir. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasbih. Orang-orang itu kata Allah di depan Ka'bah mereka enggak sholat. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti, di depan Ka'bah. Bayangkan. Jangankan di masjid Baitul Aziz, di depan Ka'bah Allah tidak menganggap dia sholat. Padahal sholat di depan Ka'bah, doa di depan Ka'bah mustajabah. Maka apa yang terjadi? Illa muka'aw wa tasbih, kata Allah, mereka cuma bertepuk dan bersiul. Gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan, bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan oleh Allah.
Memang asbabun nuzul ayat ini, ketika Rasul dan sahabat sholat di depan Ka'bah, kaum kafir Quraisy menggoda, mengganggu Rasulullah dengan sahabat dengan tarian dan tepukan. Tapi di sini pun Allah mengingatkan kita, jangan sampai kita sholat tapi hanya sekedar bacaan dan gerakan saja. Hati tidak ikut sholat, pikiran tidak ikut sholat. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Maka kita pelajari sholat kita sempurnakan sholat kita. Jadi kita memahami makna, arti dari sholat yang kita jalankan, dari arti yang kita bacakan di dalam sholat kita. Ini yang pertama, level muslim. Kita singkat saja. Yang kedua, naik ke level kedua, yaitu level mukmin. Ini kita gojlok di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban, setelah bulan Rajab, di malam nisfu Sya'ban, di malam ke-15, ketika catatan amal kita selama setahun diambil oleh malaikat, dikirim kepada Allah, Allah di situ melihat makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah menjanjikan semua makhluk yang bertobat di malam nisfu Sya'ban, maka aku akan ampuni dosanya kecuali dua hal. Yang pertama syirik, yang kedua yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke dalam puasa, karena Ramadan itu di awal perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mau masuk bulan Ramadan, diuji oleh Allah keimanan kita. Di bulan Sya'ban, Allah nggak akan mengampuni dosa hambanya kalau dia ada sifat syirik, menyekutukan Allah. Maka berarti kita harus menjaga iman kita di bulan Sya'ban, yaitu level manusia kedua, yaitu mukmin. Berat, Pak. Iman itu yazidu wa yanqus, kadang naik kadang turun. Kalau iman naik, jangankan sholat Jumat, sholat tiap waktu kita jalani di masjid. Tapi kalau iman lagi turun, jangankan sholat wajib, sholat Idul Fitri, Idul Adha pun kadang kita tinggalkan, yang cuma setahun sekali. Maka hadirin, iman yang mesti kita jaga. Dengan apa menjaganya? Surat Ali Imran ayat 110 yang saya awal bacakan. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baiknya umat. Yang mana umat terbaik? Ukhrijat, yang keluar dari rumah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang manusia terbaik kata Allah yang keluar dari rumahnya lalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat munkar. Maka Allah kasih hadiah di ujung ayatnya, wa tu'minuna billah, dan iman Allah akan tancapkan di hatinya. Inilah hadirin yang membuat saya semangat untuk berdakwah. 1,5 tahun saya mengalami kecelakaan parah ketika saya ingin mengisi kajian di Masjid Cilodong. Saya ditabrak subuh hari itu oleh motor gerobak, hancur kaki kanan saya. Bahkan kata terapis, kalau dibawa ke rumah sakit langsung dipotong karena hancur dengkul saya. Akhirnya apa? 5 bulan terbaring saya, tidak kemana-mana. Masjid-masjid di kota Depok ribuan orang menengok, mendoakan, mensupport. Pada akhirnya saya pertama kali berdakwah di Sukatani, di Tapos, yaitu pakai kursi roda. Seorang ketua rombongan haji Tapos, Depok dan Karawang, Ustadz Haji Agus Alian, beliau Kementerian Agama, ingin berangkat haji memimpin 439 jamaah. Tidak mau saya tidak datang untuk memberikan tausiah ketika beliau mau berangkat haji. Maka saya pakai kursi roda didorong. Tapi pada akhirnya terus kita berjalan memakai tongkat. Ramadan kemarin 38 kali saya mengisi ceramah 1 bulan. Sehari 3 kali. Bahkan di Masjid At-Thohir saya mengisi ceramah tarawih 2 kali. Di Masjid Darul Faizin mengisi juga kita tarawih. Keliling sehari 3 tempat dengan memakai tongkat. Kenapa saya lakukan? Pertama, niat saya silaturahim. Yang kedua, saya pengen menguatkan iman saya. Karena surat Ali Imran ganjarannya kalau pengen iman kita kuat untuk menjalani Ramadan, maka apa? Keluar dari rumah, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar. Walaupun kaki berat, bengkak ketika pulang dakwah memakai tongkat, tapi kita jalani, alhamdulillah. 1 bulan Ramadan 38 titik saya jalani Depok, Jakarta berdakwah, diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Kajian tiap bulan di Masjid At-Thohir di malam Ahad pertama sampai berjalan 1 tahun ini setelah kecelakaan. Ini adalah iman. Maka kita kuatkan iman, Pak. Ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar.
maka itu kita naik level mukmin. Level selanjutnya adalah muhsin. Ini kita masuk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, orang yang berpuasa, orang nggak tahu. Bisa aja kita terlihat lemas, terlihat lemah, terlihat lesu, padahal kita nggak puasa. Orang dekat kita pun nggak tahu. Wudhu saja di samping kita minum air wudhunya, kita nggak tahu. Karena puasa itu urusan kita dengan Allah. Maka apa hadirin? Puasa itu untuk orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah ka'annahu yarah. Orang yang mempunyai sifat ihsan, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Tapi ketika dia sudah berusaha melihat Allah, ternyata dia tidak melihat Allah. Yakinlah Allah melihat kita. Jadi orang-orang yang punya sifat ihsan, muhsin, dia akan menjaga dirinya. Puasa melarang dia untuk berbuat zolim, berbuat maksiat. Bisa jadi nanti puasanya dia hanya dapat lapar dan hausnya saja. Karena apa? Tercoreng pahala puasa dia. Maka orang yang puasa, teduh hatinya, bersih pikirannya, tenang sikapnya. Kenapa? Karena dia punya sifat muhsin, orang-orang yang menjalankan puasa. Lalu lanjut ke keempat. Level manusia keempat adalah mukhlis. Apa itu mukhlis? Ikhlas. Setelah Ramadan meninggalkan kita, masuk bulan Syawal. Kita ditinggalkan oleh Ramadan, ikhlas. Kita masuk ke bulan Dzulqa'dah, lalu kita masuk di bulan Dzulhijjah. Persiapan itu dari bulan Dzulqa'dah, kita mengeluarkan uang. Untuk apa? Untuk berangkat haji. Ikhlas, kita keluarkan uang kita tuh. Ada yang sampai ratusan juta mengeluarkan uang untuk berangkat haji. Ikhlas, karena harta ini titipan. Ikhlas, karena istri dan anak yang kita tinggalkan ketika haji adalah titipan. Semua ini titipan. Ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ikhlas. Kita lahir ke dunia nggak punya apa-apa. Kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Maka ketika kembali pun kita nggak akan bawa apa-apa. Hanya iman dan amal perbuatan yang akan kita bawa. Dan terakhir, ketika kita sudah melalui proses muslim, mukmin, muhsin, dan mukhlis di bulan Dzulhijjah, maka kita akan dapat hadiah level tertinggi, yaitu muttaqin. Muttaqin ini level tertinggi dari manusia, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah melaksanakan semua perintah Allah dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, lalu Dzulhijjah kita melaksanakan haji, kita mengeluarkan uang untuk berkurban, maka Allah akan predikatkan kita menjadi seorang muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hadiah Allah untuk orang muttaqin? Wa may yattaqillah. Dan orang-orang yang bertakwa, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan diberikan jalan keluar dari masalah hidupnya. Di dunia ini kita punya masalah hidup, tapi insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya. Saya anak 3 di pesantren, 1 masih bayi. Ketika saya kecelakaan, istri ibu rumah tangga, tapi saya masih bisa menafkahi 3 anak di pesantren. Dengan apa? Dengan Allah memberikan jalan dari tempat yang tidak pernah kita sangka, dari orang yang tidak pernah kita duga. Bahkan majlis zikir saya, selama saya kecelakaan, masih saya memakai tongkat. Setiap bulan kita masih memberikan santunan-santunan kepada anak-anak asuhan. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Maka level muttaqin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kita akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak pernah kita duga, dari orang yang tidak pernah kita sangka. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hikmah dari level manusia ini bisa kita jalani, bisa kita renungi, dan mudah-mudahan kita sampai di titik muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala fi kitabihil aziz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت لا إله إلا الله صرفكم فإن التسبيح تصب بالتمام الصلاة صرف الله الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنغرقك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak-bapak hadirin jemaah, yuk sama-sama mumpung ini hari baik di tempat yang baik, pada melakukan yang baik,
kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihahnya seperti suratul Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika tidak punya anak, istrinya mandul, maka Nabi Zakaria membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam sholatnya, lalu minta kepada Allah hajatnya, ya Allah ingin berikan keturunan, dan alhamdulillah Allah berikan keturunan dan menjadi nabi yaitu Yahya. Maka yuk sama-sama baca Fatihah. Nanti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 1 menit sebentar berhenti, minta hajat kita masing-masing. Kalau yang sakit diberikan kesehatan, yang punya hajat mudah-mudahan diberikan kelancaran hajatnya di hari ini, dan mudah-mudahan keluarga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Khususan hajatina ya Allah, khususan hajatina ya Rahman, khususan hajatina ya Rahim. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabul hajatina ya Allah, qabul hajatina ya Rahman, qabul hajatina ya Rahim. Doakan juga insyaallah majelis zikir kami di bulan Muharram akan mengadakan santunan yatim piatu kembali, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa sayyidina maulana Muhammad wa radhiyallahu an sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan liwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzu bika minal marasi والجنون والجذاب والسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Punten mati dulu sih.